Gak ada penjelasan, Bu. Kebanyakan dari mereka cuma bilang kalau mereka dengar kabar toko aku jual barang palsu dan modal usahanya dari uang haram hasil pinjol. Aku berani sumpah, semua modal dan keuntungan di buku ini murni hasil keringetku sendiri. Tuh kan benar dugaanku. Bu Ratna, cerita miring ini persis sama yang diomongin Rani di kantor desa tadi pagi. Dia terang-terangan nuduh kamu main pesugihan dan pakai uang haram di depan Pak RT. Astaga! Wah, gak adil ya di dunia ini. Lihat si Mira pamer mulu di media sosialnya. Sukses besar katanya. Sampai tebus ribuan orderan hari ini. Padahal dulu makan aja dia kesusahan. Kakak ini kenapa sih setiap sore kerjaannya cuma liatin akun orang lain sambil cemberut? Memangnya ada yang salah kalau Mira sekarang udah sukses sama toko online-nya? Kamu itu masih kecil, gak usah ikut campur. Aku cuma ngerasa aneh aja. Kita ini dulu kan sama-sama orang susah. Mulainya juga sama-sama dari bawah. Tapi kenapa sekarang dia bisa cepet itu suksesnya? Sedangkan rumah kita tetap begini-begini aja. Astaga kak, rezeki orang kan udah ada yang ngatur. Daripada kakak habisin waktu buat membandingkan hidup, kenapa kakak nggak coba datang baik-baik ke rumah Mira? Siapa tahu kakak bisa diajarin cara bisnis yang benar. Apa kamu bilang? Belajar dari dia? Oh gah, aku nggak sudi bikin rendah diriku di depan dia. Pasti ada yang nggak beres. Nggak mungkin bisnis dia secepat itu bisa langsung rame. Buang pikiran buruk itu kak. Pikiran kayak gitu cuma bikin hati kakak panas doang. Aku nggak mau nanti kakak malah nekat ngelakuin hal-hal aneh. Udahlah, masuk sana. Jangan ceramain aku lagi. Tahu apa kamu soal kelasnya hidup? Ya udah terserah kakak. Aku cuma ngingetin sebelum kakak menyesal. Belajar dari dia. Lebih baik aku cari yang lain. Besok pagi aku lihat sendiri pakai mata kepalaku apa yang sebenarnya barang di depan rumahnya itu. Aku nggak akan bakal biarin dia merasa paling hebat. Ini kardus terakhir untuk kloter pagi ini, Mas Fandi. Totalnya ada sekitar 50 paket ya. Siap Mbak Mira, mantap banget Mbak. Makin hari orderannya makin membludak. Saya sampai harus ngosongin mobil dari subuh buat angkut paket dari sini. Alhamdulillah Mas, ini semua juga berkat bantuan Mas Pandi yang selalu cepet jemput paket ke sini. Iya, tetangga sebelah emangnya nggak ada yang mau ikut buka usaha seperti ini juga Mbak? Biar sekalian saya angkut paketnya. Kurang tahu juga ya Mas, mungkin belum ada yang tertarik. Tapi kalau ada tetangga yang mau belajar, aku dengan senang hati pasti mau bantu kok. Cih, sombong banget. Aku yakin uangnya itu pasti hasil utang sana sini. Mana mungkin dia bisa langsung kaya itu dalam waktu singkat. Baik Mbak Mira, semua barang udah aman di dalam. Aku jalan dulu ya, biar bisa diproses kirim hari ini juga. Iya Mas Fandi, hati-hati di jalannya, titip paketnya ya Mas. Beres Mbak, mari Mbak. Selamat pagi OKB tanpa jalur pesugihan. Aduh, astaga, kamu dari mana pagi-pagi naik begituan? Oh, ini lagi keliling aja nih buat nawarin keripik kaca dan basreng pedas yang bisa membakar semua rasa iri. Obat buat kamu yang pengen sukses instan nih. Hahaha. Ah, bisa aja kamu. Caranya tinggal kamu tap-tap layarnya aja ya, biar nggak perlu repot-repot keluar rumah. Dah ya, aku pergi dulu. Kurang ajar, kucing jadi-jadi itu sengaja nyindir aku ya. Lihat aja nanti, aku nggak akan biarin warga kampung memuji kamu terus-menerus, Mira. Siang-siang begini kampung kita kok panas banget ya Bu Ratna. Tapi kayaknya yang lebih panas bukan cuacanya deh, tapi hawa dari rumah sebelah.
Hawa? Hawa gimana maksud kamu, Rani? Rumah siapa yang kamu maksud? Rumah siapa lagi kalau bukan si Mira, Bu? Ibu nggak ngerasa aneh apa lihat rumahnya yang tiap hari didatangi mobil besar begitu? Puluhan kardus diangkut tiap pagi. Modal dari mana coba dia dulu? Wong, kita sama-sama tahu kan dulu dia buat makan aja susah. Iya juga ya, Ran. Aku sering lihat kurir-kurir bolak-balik sana-sini. Memangnya kamu tahu, Ran, dia dapat modal dari mana? Nah itu dia. Aku sengaja cari tahu, Bu. Aku dengar Mira itu sebenarnya terjerat pinjol yang bunganya numpuk. Makanya dia nekat pakai cara curang. Terus ada juga yang bilang dia main pesugihan. Astaga, yang benar kamu, Rani. Pantesan aja cepet banget dia kayaknya. Sampai bisa beli ini itu. Padahal penampilannya alim banget kalau lewat depan rumah. Itu kan cuma kedok aja, Bu. Biar warga kampung gak curiga. Jangan mau ketipu, Bu. Kalau nanti rumahnya digebrak orang atau penagih utang datang, kampung kita juga yang ikut malu kan? Kalau emang begitu ceritanya, aku jadi ngeri sendiri nih. Kita harus tahu ibu-ibu yang lain. Orang usah ikut-ikutan beli di tempat dia lagi. Betul, Bu. Mending kita ke tempat lain aja yuk daripada kena sialnya. Aku mau pulang dulu ya, Bu. Urusan di rumah belum selesai. Iya, Rani. Terima kasih ya informasinya. Hati-hati di jalan ya. Sama-sama, Bu. Pokoknya kalian harus bantu ingetin yang lain ya. Rasakan ini, Mira. Akun palsu ke-15 udah siap digunakan. Aku akan pastikan malam ini ulasan toko online milikmu penuh dengan bintang 1 dan cacian dari pembeli fiktif. Kak, kamu ini belum tidur jam segini? Serius banget di depan laptop. Lagi ngetik apa sih dari tadi? Kamarnya gelap begini. Kamu nggak usah tahu, Riko. Ada perlu apa kamu sini? Ini aku mau pinjam kepala casan. Punyaku rusak. Kok laptopnya ditutup cepet banget sih, Kak? Kakak lagi berbuat yang aneh-aneh ya? Ini, ambil terus keluar dari kamarku. Aku lagi ngurus hal penting, bukan berbuat yang aneh-aneh. Udah sana tidur. Ya udah, terima kasih, Kak. Tapi aku ngingetin sekali lagi ya, Kak. Jangan sampai rasa kesal Kakak ke Mira buat Kakak nekat. Ingat hukum tabur tuai, Kak. Iya, bel banget sih kamu. Udah cepet keluar sana, aku mau istirahat. Jangan tidur kemalaman, Kak. Besok pagi kan Kakak mau ke kantor desa buat urus berkas administrasi ke Pak RT. Iya, aku ingat. Cerewet banget ya anak itu, bikin pusing aja. Hukum tak bertuai katamu. Kita lihat aja siapa yang menuai sial besok, Mira. Besok pagi di kantor desa, aku bakal pastiin Pak RT dan warga yang ada di sana buat denger cerita yang lebih seru lagi tentang kelakuan busuk toko online kamu. Selamat pagi Pak RT. Selamat pagi Kang Budi. Ini saya mau ngurus surat pengantar administrasi yang kemarin diminta Riko, Pak. Oh iya Rani, sebentar, saya periksa dulu berkasnya. Kebetulan Kang Budi juga lagi ngurus surat izin buat usaha warungnya. Bagus itu Kang Budi, usahanya jelas dan jujur. Nggak kayak toko sebelah yang mendadak kaya tapi jalannya nggak berkah. Pak RT harusnya lebih ketat lagi ngawasin warga kita. Apalagi yang bisnisnya mencurigakan kayak punya si Mira. Emangnya kenapa usaha Mira, Ran? Bukannya tokonya yang di internet itu emang lagi ramai-ramainya ya sekarang? Ramai karena menipu orang itu, Kang. Aku sengaja cari tahu di internet, banyak banget ulasan jelek dan pembeliannya. Malah yang aku dengar bisnisnya itu cuma kedok buat pencucian uang hasil pinjol dia. Barang Mira itu tiruan, jangan beli di sana. Saya sengaja menjelek-jelekan dia. Suara apa itu, Ran? Kok suaranya kayak dari tas kamu, terus kok kalimatnya agak aneh ya? Ini bukan apa-apa Pak RT. Cuma suara video dari aplikasi di HP aku yang otomatis keputar sendiri. Tapi kok suaranya mirip banget suara kamu, Ran? Kamu nggak membuat cerita yang aneh-aneh tentang Mira, kan? Enggak Kang Budi, mana mungkin aku berbohong. Pak RT, ini kan berkasnya udah saya taruh. Saya tinggal dulu ya Pak, saya urusan di rumah.
Loh Ran, ini belum selesai ditandatangani. Anak itu kenapa buru-buru banget sih? Ada yang gak beres sama Rani Pak RT. Aku jadi kepikiran soal Mira yang katanya ditimpa banyak pembatalan pesanan hari ini. Coba nanti sore aku sama Bu Ratna datang ke rumah Mira. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Kang Budi. Bu Ratna, sejak kemarin sore, hampir separuh dari pelanggan tokoku tiba-tiba batalin pesanan mereka tanpa alasan yang jelas. Ya Allah, kasihan kamu, Mir. Padahal kemarin ibu masih lihat mobil besar datang mengambil paket kamu. Emangnya mereka nggak bilang kenapa mendadak batalin pesanan begitu? Gak ada penjelasan, Bu. Kebanyakan dari mereka cuma bilang kalau mereka dengar kabar toko aku jual barang palsu dan modal usahanya dari uang haram hasil pinjol. Aku berani sumpah, semua modal dan keuntungan di buku ini murni hasil keringetku sendiri. Tuh kan benar dugaanku. Bu Ratna, cerita miring ini persis sama yang diomongin Rani di kantor desa tadi pagi. Dia terang-terangan nuduh kamu main pesugihan dan pakai uang haram di depan Pak RT. Astaga, jadi Rani yang nyebarin berita itu. Padahal 2 hari lalu di warung Bu Siti, Rani juga bicara begitu ke ibu. Ibu pikir dia cuma asal bicara. Ternyata dia sengaja jelek-jelekin kamu, Mir. Enggak Rani, Bu. Kami udah bersahabat dari kecil, dari zaman sama-sama susah dan gak punya apa-apa. Kalau dia gak suka lihat aku sukses, kenapa gak bicara langsung aja daripada ngancurin usahaku kayak gini? Udah Mir, jangan nangis. Yang penting sekarang kita udah tahu siapa dalang dibalik semua kekacauan ini. Kamu harus kuat dan buktiin kalau semua tuduhan Rani itu sama sekali nggak benar. Betul apa kata Kang Budi, Mir. Kebetulan nanti malam seluruh warga kampung termasuk Rani diundang ke acara syukuran di balai kampung sama Pak RT. Ibu rasa ini kesempatan yang pas untuk meluruskan semuanya agar warga nggak salah paham lagi. Benar Mir, ayo kamu ikut kami nanti malam ke balai desa kampung. Kita bawa semua bukti buku ini agar warga bisa lihat sendiri kejujuran kamu. Dan kita lihat gimana nanti reaksi Rani waktu kedoknya kebuka. Lihat Bu Ratna, Bu Siti, si Mira datang juga akhirnya ke acara ini. Penampilannya kayak sengaja dibuat melas begitu. Paling-paling biar warga di sini ngerasa kasihan lihat tokonya mulai sepi. Kamu ini nggak ada kapoknya ya, Ran? Ngomongin Mira terus dari kemarin. Kamu nggak capek apa ngurusin hidup orang lain tiap hari? Loh, aku kan cuma bilang kenyataan aja, Bu. Kita sebagai warga kampung harus pintar menilai orang, jangan tertipu sama mukanya yang alim. Aku yakin gak lama lagi kedoknya bakal terbongkar di depan kita semua. Udah, Ran, gak usah buat keributan di sini. Itu Pak RT udah memegang mic di atas panggung. Acaranya mau dimulai, lebih baik kamu diam aja dan dengerin beliau. Cek cek 1 2. Oke, selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh warga kampung yang saya hormati. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara syukuran tahunan kita malam ini. Baguslah kalau semua warga udah kumpul lengkap begini. Semakin banyak yang dengar cerita tentang si Mira, semakin cepet dia angkat kaki dari kampung ini karena malu. Kok tas jinjing aku bergetar sih? Padahal apanya udah aku setel, aku mau diam. Itu tas kamu kenapa lampunya kedip-kedip begitu, Ran? Dan coba kamu dengerin baik-baik deh. Pengeras suara di dekat panggung itu kok ikut ngeluarin suara kerasak-kerasak mirip HP kamu ya? Nggak tahu aku, Bu. Sebentar aku periksa dulu. Jangan-jangan HP aku nyala sendiri lagi. Barang Mira itu tiruan, jangan beli di sana. Saya sengaja membuat 15 akun palsu di laptop biar ulasan tokonya penuh cacian dan usahanya hancur total. Astaga, suara itu. Kenapa suara rekaman itu bisa nyambung ke pengarah suara balai kampung ini? Loh, itu suara Radi kan? Suara rekaman dari HP kamu tersambung otomatis ke speaker ini. Semuanya tolong diam. Jangan ada yang bersuara biar kita bisa dengar rekaman ini sampai selesai.
Aku sengaja berbohong ke Bu Ratna dan Bu Siti kalau Mira pakai pesugihan dan uang pinjol haram, biar semua warga di kampung ini membenci dia dan gak mau belanja lagi di tokonya. Mati kamu, ayo cepet mati. Kenapa gak bisa dimatiin sih? Pak RT, tolong matiin speakernya. Astaga Rani, jadi benar semua ucapan yang keluar dari mulut kamu kemarin itu cuma fitnah murahan. Tega ya kamu nuduh sahabat kamu sendiri yang udah berjuang dari nol. Cukup Rani, jangan mengelak lagi. Bukti dari HP kamu sendiri udah muter semua kebohongan yang kamu sebarkan. Pak RT, dengerin aku dulu. Aku nggak bermaksud begitu. HP ini sepertinya kena guna-guna. Kamu tega yang ngelakuin ini ke aku, Ran. Apa salah aku sama kamu? Selama ini aku selalu anggap kamu saudara aku. Tapi kenapa kamu malah menghancurkan hidupku sampai segaji ini? Mira, aku bisa jelasin semuanya. Tolong jangan lihat aku kayak gitu. Ini semua nggak seperti kamu dengar. Saya dia, tukang fitnah kata diri. Keluar kamu dari kampung ini, bikin malu aja. Tenang semuanya, tenang. Rani, malam ini kamu sudah mempermalukan dirimu sendiri di depan warga. Acara ini saya hentikan sampai di sini. Dan besok kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu semua, Rani. Buka pintu, biarin aku lewat. Aku nggak mau tinggal di sini. Biarin dia pergi Pak RT. Besok aku yakin dia akan merasakan sendiri gimana rasanya dijauhi dan gak dipercaya oleh seluruh orang. Selamat siang Bu Siti, Bu Ratna. Kebetulan kalian lagi kumpul di sini. Ayo Bu Ratna, kita pindah ke teras rumah Ibu aja. Di sini hawanya mendadak berubah, enggak enak, negatif energinya. Kalau kelamaan nanti kita ketularan penyakit halu. Iya Bu Siti, kantong belanjaan ini juga udah cepet dibawa pulang. Takut sayurnya ikut busuk kalau deket-deket dengan orang yang hatinya busuk. Tunggu, Bu Siti, Bu Ratna, tolong jangan langsung pergi. Aku cuma mau nyapa kalian aja. Kenapa sekarang kalian menjauh? Kamu masih tanya kenapa, Ran? Setelah apa yang kamu lakukan kemarin, kamu pikir kami masih sudi bicara sama kamu? Kami semua takut, Ran. Takut kalau besok nama kami yang kamu jadikan bahan fitnah. Lebih baik kita menjauh. Orang yang tega menjatuhkan sahabatnya sendiri demi kepuasan hati gak akan pernah ragu untuk menjatuhkan orang lain. Mari Bu, kita tinggalin tukang fitnah ini sendirian. Kenapa jadi begini? Semua orang jadi menganggap aku nggak ada. Ini semua salahku. Pasti sekarang rumah Mira lagi rame dikunjungi orang-orang, sementara aku sendiri. Aku harus lihat gimana nasib toko online milik Mira. Alhamdulillah Kang Budi, setelah kejadian di balai kampung malam itu, ulasan-ulasan jelek di internet langsung hilang. Sekarang orderan malah masuk 2 kali lipat lebih banyak. Ini yang namanya berkah orang sabar, Mir. Warga kampung juga sekarang udah sadar kalau kamu itu cuma korban. Selamat sore Mbak Mira. Sore-sore gini paketnya udah menggunung lagi aja sampai teras penuh begini. Oh iya dong Mas Pandi. Iya Mas, ini untungnya dibantu sama Kang Budi juga dari siang. Jadi semua barang udah siap diangkut ke mobil seperti biasa. Mantap banget nih Mbak, grafik penjualannya sampai naik drastis dalam sehari. Tapi barusan saya lihat Rani lagi jalan sendirian sambil menangis. Biarin aja Mas Pandi, itu udah hukumannya karena suka menyebar fitnah yang enggak. Tapi ngomong-ngomong, Mir, kamu gak berniat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan? Jujur aku masih sakit hati Kang, tapi aku juga gak mau jadi musuh. Aku udah maafin dia. Aku tinggal nunggu itikat baik dari Rani aja untuk datang ke sini. Bener Mir, masalah ini memang harus selesai secara terbuka biar nggak ada yang ganjal lagi. Kebetulan besok pagi Pak RT mau ngumpulin perwakilan warga di halaman rumahmu buat bahas administrasi bulanan. Ya udah, kalau begitu besok pagi sekalian aja kita omongin bareng Pak RT ya.
Aku harap Rani besok mau datang untuk meluruskan semuanya. Mira, aku mohon maafin aku Mira, aku hilap dan jahat banget sama kamu. Tolong jangan benci aku nggak tahu harus kayak gimana lagi. Kalau kamu nggak mau maafin aku. Astaga Rani, ayo berdiri Ran, jangan seperti ini. Gak enak dilihat sama Pak RT dan Bu Ratna. Kita selesain masalah ini baik-baik dengan posisi duduk yang benar ya. Ini surat pernyataan maaf tertulis dari aku Mir di depan PRT dan Bu Ratna. Aku akui semua fitnah dan cerita bohong kemarin itu murni karena rasa iri hatiku. Syukurlah kamu akhirnya sadar, Rani. Rasa iri hati itu memang bisa membutakan nurani manusia. Surat ini saya pegang sebagai bukti kalau kamu udah mengakui semua kesalahan kamu secara terbuka ya. Dengar itu Ran, semoga penyesalan kamu ini emang beneran datang dari hati ya. Bukan cuma karena kamu malu karena udah ketahuan warga. Iya Bu Ratna, aku tahu aku salah. Aku udah menerima azab dan hukuman sosial yang berat karena perbuatanku sendiri. Sekarang gak ada satupun warga yang mau berbicara atau deket-deket sama aku lagi. Aku udah maafin kamu dari waktu itu Ran. Aku udah gak mau dendam. Tapi aku harap kejadian ini bisa jadi pelajaran yang paling berharga buat hidup kamu. Terima kasih banyak Mir, kamu baik banget. Padahal aku udah jahat sama kamu. Mulai hari ini aku janji akan berubah dan gak akan peduli sama omongan orang lagi. Bagus kalau begitu, urusan di sini udah selesai dengan damai ya. Sekarang kamu pulang ke rumahmu, jalani hidup baru dengan jujur. Mulai nanti fokus memperbaiki nasibmu sendiri tanpa harus membandingkan hidupmu dengan orang lain. Sedikit lagi selesai nih, jahitan baju Bu Siti tinggal dirapihin dikit bagian lengannya aja. Besok pagi udah bisa langsung diantar. Rapi banget potongan kainnya kak. Aku perhatiin beberapa bulan ini kakak jadi rajin menjahit sampai kebanjiran pesanan dari tetangga. Alhamdulillah Riko, semenjak kejadian di balai kampung waktu itu, aku bener-bener sadar kalau membandingkan hidup dengan orang lain itu nggak ada habisnya. Betul, aku senang lihat perubahan kakak yang sekarang. Iya Rik, pertemuan di rumah Mira waktu itu berhasil mengubah cara pandangku tentang hidup. Bagus kak, azab dan sindiran warga kemarin emang pahit. Tapi itu semua cara Tuhan biar hati kakak bersih kembali. Kamu bener Rik, ayo bantu angkat mesin ini masuk, udah mulai sore.